Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi maksud dan tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi ujian setengah semester pada mata kuliah Hukum Lingkungan yang dibimbing langsung oleh Bapak Jad Haryanto. Di sini saya Alwan Santoso, NIM 106180228 akan menjawab beberapa pertanyaan atau menjabarkan. Salah satu pertanyaannya yaitu sebutkan dan menjelaskan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 3 Undang-Undang tahun 2009. Pertanyaan yang kedua, pasal 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 merumuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan beberapa asas. Ini ada 11 asas, nanti mungkin akan saya jabarkan. Yang ketiga yaitu masalah COVID-19 atau yang sekarang sedang populer dengan nama Corona yang melanda dunia, bahkan negeri tercinta kita Indonesia juga sekarang sudah terkena. Bagaimana sudut pandang kita mengenai ini dalam persepsi hukum lingkungan? Oke, saya akan jawab pertanyaan yang pertama, akan saya jabarkan dulu. Yang pertama, masalah sebutkan dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di pasal 3. Jadi ya, tujuan dan perlindungan dalam lingkungan hidup ini tujuannya itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemelihara, pengawasan, pengelolaan, dan sebagainya. Jadi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebut PPLH menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2019. Itu ada pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi tadi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober tahun 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini tercantum jelas pada bab ke-5 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi melakukan pencemaran, pemasukan benda berbahaya dan beracun yang disebut dengan B3, benda berbahaya beracun. Dan memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran atau dengan cara penebangan yang berlebihan. Ini tertera juga, dan sebagainya banyak lagi. Jadi larangan-larangan ini tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas. Jadi dalam permasalahan ini ada juga sanksi pidananya. Jadi sanksi pidananya itu tercantum pada, saya lupa bab berapa, tapi nanti ada bunyi tentang pasalnya. Salah satu adalah pasal 109 yang berbunyi, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, ini contoh nih sebagai yang dimaksud dalam pasal yang 52 dipidana paling sebentar pidananya itu 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, pasal 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2019 itu merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan
asas. Beberapa asas jelaskan. Jadi dalam undang-undang pasal 2 undang-undang 30 tahun 2009 ini ada menganun 13 pasal. Ada 13 pasal, 13 asas, maaf saya ralat. Jadi terdapat 13 asas. Yang pertama yaitu asas tentang tanggung jawab negara. Nah, ini. Jadi setiap ada kejadian bencana delik yang melibatkan korban jiwa itu ada juga tanggung jawab, mungkin harus ada tanggung jawabnya dari negara. Ada juga asas kelestarian yang berkelanjutan. Nah, di sini jadi maksud dan tujuan ini itu untuk supaya tidak menghabiskan. Jadi ada sifat berkelanjutan. Ada juga asas keserasian dan keseimbangan. Ada keseimbangan, keserasian. Ada juga asas keterpaduan, asas kemanfaatan. Nah, ini jadi harus ada kemanfaatan dari hukum lingkungan itu juga. Asas kehayatian, asas keadilan, asas ekologian, dan asas keanekaragaman hayati. Ada juga asas pencemaran membayar. Ada juga ini, jadi kalau asas pencemaran membayar kita kemarin sudah bahas dalam makalah, sudah kita paparkan tentang asas pencemaran membayar. Ada juga asas partisipatif. Nah, ini kemarin ada juga, itu sudah kita bahas nih. Ada juga asas kearifan lokal. Nah, asas tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Nah, ini harus ada tata kelola yang begitu baik. Masuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai tentang pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Bagaimana persepsi kita memandang tentang bencana corona ini dalam ruang lingkup hukum lingkungan? Nah, jadi dalam kasus delik yang terjadi di dunia, bahkan di negeri kita Indonesia, tentang COVID-19 itu harus ada tanggung jawab negara. Nah, tanggung jawab negara yang terdapat di asas tadi. Mengapa harus ada tanggung jawab negara? Karena terjadinya bencana COVID-19 ini melibatkan ekonomi Indonesia yang membuat ekonomi tersendat. Nah, ini harus ada tanggung jawab Indonesia negara. Dan dari dampak COVID-19 ini harus ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat supaya untuk selalu mematuhi peraturan yang ada. Jadi harus ada juga, karena terjadinya COVID-19 ini yaitu isu yang terjadi yaitu di daerah Cina atau di negeri Wuhan, itu karena adanya daerah sana pasar bebas. Pasar bebas ini yang dimaksud yaitu pasar yang tidak ada tata kelola dengan baik oleh pemerintah Wuhan. Ini cerita bahwa terjadinya virus COVID-19 ini yaitu di negara Cina, di Wuhan, di pasar tradisional yaitu pasar bebas. Itu tidak ada tata kelolanya di sana tuh, di negara sana tidak ada tata kelola tentang lingkungan dengan baik. Tidak ada, jadi tidak ada keseimbangan, keseimbangan, tidak ada keadilan juga di sana. Jadi pemerintah tidak membangun pasar yang bersih. Jadi di sana pasar itu kotor. Yang saya sering lihat di YouTube dan di pemberitaan, bahwa di sana juga terjadi penjualan bebas hewan-hewan. Ada kucing, ada anjing, ada babi. Nah, disitulah terjadinya COVID-19 ini yang melanda dunia. Jadi tidak ada tata kelola yang baik. Jadilah pencemaran virus. Jadi kita doakanlah semoga bencana COVID-19 ini segera berakhir. Nah, segera sudah jadi mungkin itulah yang bisa saya
paparkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.